Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Pujangga. Saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan manajemen proyek. Manajemen proyek adalah ibaratkan mobil tanpa bahan bakar. Sebuah proyek tentu tidak bisa berjalan tanpa aktivitas manajemen proyek yang baik di dalamnya. Menurut PMI, manajemen proyek adalah kegiatan penggunaan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik khusus untuk memberikan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Secara sederhana, manajemen proyek adalah penerapan proses, metode, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan dari sebuah proyek tertentu sesuai dengan kriteria dan parameter yang telah disepakati. Aktivitas manajemen proyek untuk mencapai hasil ini memiliki batasan, yakni waktu dan anggaran. Keterbatasan ini pula yang membedakan manajemen proyek dengan manajemen yang merupakan proses berkelanjutan. Hal ini juga yang membuat seorang pekerja proyek profesional harus menguasai berbagai keterampilan, teknik, manajemen sumber daya, dan kesadaran bisnis yang mumpuni. Saya akan menjelaskan kenapa manajemen proyek itu sangat diperlukan. Sebab manajemen proyek itu sangat penting. Karena manajemen proyek menjelaskan sebuah rencana ke depan untuk bisnis Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat aturan, kesepakatan, dan kolaborasi sehat dalam proyek Anda. Yang ketiga, menciptakan pemimpin yang handal. 4. Mengoptimalkan potensi sumber daya. 5. Mengontrol integritas dalam siklus proyek. 6. Mengontrol pengeluaran biaya perusahaan. 7. Mengelola perubahan yang terjadi. Berikut adalah langkah yang harus dilakukan agar manajemen proyek tetap berjalan. Yang pertama, jelaskan proyeknya dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, tujuan utama dari proyek itu apa? Apa saja tahap-tahapan yang harus dijalani? Dan apa bedanya masing-masing tahap? Apa hasil yang diharapkan dari setiap tahapan? Itu yang pertama. Yang kedua, ajak tim untuk berkumpul. Contohnya, orang yang bisa dan tahu cara mengerjakannya, siapa yang mengerti dalam proses pengerjaan setiap tahapannya, dan untuk beberapa individu yang bisa dan tapi masih perlu dibimbing untuk mengerjakannya. Yang ketiga, siapkan tools yang diperlukan. Yang keempat, buat timeline yang realistis. Contohnya prioritas setiap tugas dari paling mendesak ke yang tidak terlalu penting, diurutkan. Yang mana yang lebih penting untuk setiap tahapannya, yang mana yang harus didahulukan. Kelima, tulis hal-hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang keenam, antisipasi masalah yang mungkin akan terjadi. Melihat potensi masalah, contohnya catat setiap potensi masalah yang akan datang dan cara menyelesaikannya. Yang ketujuh, harus mempunyai pemimpin yang dapat memandu tim agar tidak terjadi sebuah kesalahan dalam sebuah proyek. Itu saja.